Pada kesempatan yang mulia ini kami mencoba membahas tentang keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Yang pertama, keutamaan daripada bulan suci Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini keutamaan yang pertama, bahwa bulan suci Ramadan tempat diturunkan Al-Quran, tempat diturunkan kalamullah. Al-Quran yang ada, yang kita buka setiap hari, lebih khusus pada bulan suci Ramadan ini, pada siang hari kita buka Al-Quran, kita baca. Yang ada di hadapan kita adalah 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf. Nah, ini yang ada sekarang ini, ya, yang beredar 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf. Al-Quran ini definisinya adalah yang paling singkat, kalamullah al-munazzalu ala sayyidina Muhammad al-muta'abbad bi tilawatih, yang artinya kalamullah, firman Allah, firman Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bi tilawatih. Kita kalau baca Al-Quran dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang kita baca ini tidak sia-sia. Al-Quran yang kita pegang ini tidak sia-sia. Al-Quran yang kita dengar ini tidak sia-sia. Kalau di fikih itu, ya, kalau kita baca Al-Quran sudah berwudu, pahalanya beda. Kita baca Al-Quran, kita punya hafalan tapi nggak ada wudu, pahalanya beda. Kita sudah hafal, kita pegang, kita lihat, sudah berwudu dalam keadaan suci, maka pahalanya beda. Inilah kemuliaan daripada bulan suci, kemuliaan daripada Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan yang mulia, kepada Nabi yang mulia, yang diturunkan juga Al-Quran yang mulia. Al-Quran ini tidak sia-sia kalau kita baca. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asri amsalha la aqulu alif lam mim alifun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Baginda Nabi bilang, barang siapa yang membaca daripada kitabillah, yaitu Al-Quran, satu huruf, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, Al-Quran, maka diberikan pahala 10 kebaikan. 10 ke 1, yaitu satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan sampai dengan 10 kebaikan. Kata baginda Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifun harfun, alif itu satu huruf, wa lamun harfun, dan lam itu harus satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Berarti kalau kita ngaji alif lam mim, ternyata di situ ada 3 huruf. Berarti berarti akan diberikan 10 kebajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang tidak ada alasan untuk kita tidak bisa baca Al-Quran. Ya, ABG sekarang, milenial sekarang, tidak ada alasan untuk tidak bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena sudah banyak teknologi sekarang ini. Bisa lewat YouTube, ya, bisa lewat media-media yang lain, atau face to face sama guru.
Artinya tidak ada alasan untuk tidak bisa baca Al-Quran. Kalau dulu mungkin iya, ya. Kalau dulu mungkin iya di kampung-kampung, internet tidak ada, YouTube tidak ada. Tapi kalau sekarang harus bisa baca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca ini tidak akan sia-sia. Nanti pada hari kemudian, nanti pada hari kiamat, fi yaumil bas, pada hari pembangkitan nanti, pada hari kemudian, Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada kita. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah oleh sekalian kamu akan Al-Quran, karena Al-Quran akan datang nanti pada hari kemudian sebagai penolong, syafaat bagi orang yang membacanya. Al-Quran yang kita baca sekarang ini, kalau memang kita hari ini, ya, baik anak kecil, pemuda, pemudi, orang tua, ya, harus tetap kita dituntut untuk bisa baca Al-Quran. Sampai orang yang belajar Al-Quran, ya ta'atta, bahasa Arab terbata-bata, ya, maka tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah baca satu buku yang sangat miris. Ada satu profesor yang tiap hari itu pengkajian di mana-mana, presentasi di mana-mana, ngajar di mana-mana. Ada Al-Quran di depan matanya. Itu di meja, itu banyak buku, ya. Ada Al-Quran di depan matanya. Ternyata Al-Quran itu tidak pernah dibuka. Jangankan dibaca, dibuka nggak pernah. Terlalu sibuk pengkajian presentasi yang lain, sehingga dia lupa membaca Al-Quran. Nah, oleh sebab itu, sesibuk apapun kita, ya, sesibuk aktivitas apapun, sempatkan kita baca Al-Quran. Kalau memang nggak sempat, kita bisa mendengarkan, ya, lewat handset atau kita bunyikan, sehingga kita tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan oleh Profesor Shihab, mari kita bumikan Al-Quran. Al-Quran ada di keluarga kita, Al-Quran ada di pekerjaan kita, Al-Quran ada di kantor kita, Al-Quran ada di mana-mana. Artinya, mari kita bumikan Al-Quran. Di samping itu juga kita harus mengamalkan isi-isi daripada Al-Quran. Itu yang dikatakan tadi adalah Al-Quran ini sebagai Al-Furqan, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, ya. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, oleh sebab itu, selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran, yang kedua, selama berpegang teguh pada sunnah baginda Nabi, tidak akan pernah tersesat di atas dunia ini. Itu pesan daripada baginda Nabi. Ditinggalkan daripada Al-Quran, sunnah-sunnahnya, selama kita berpegang sebagai umat muslim, muslimat, mukmin, mukminat, insya Allah diberikan keselamatan di dunia, lebih di akhirat. Nah, inilah keutamaan daripada bulan suci Ramadan, diturunkan daripada Al-Quran. Yang kedua, keistimewaan daripada bulan suci Ramadan, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Apa yang namanya Lailatul Qadar? Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang namanya Lailatul Qadar adalah lebih baik, lebih bagus daripada seribu bulan. Kalau kita ibadah, bertepatan ibadah kita dengan malam-malam yang disebutkan oleh para ulama 10 terakhir di tanggal-tanggal yang ganjil, 21, 23, 25, 27 insyaallah malam ini, 29, maka kita dikategorikan khairun min alfi syahr. Ya, ibadah kita itu lebih baik daripada seribu bulan. Kalau kita kompres, ya namanya 1000 bulan itu dengan umur kita 83 tahun 4
4 bulan. Kalau umur kita sampai di sana. Kenapa? Karena baginda Nabi sudah wanti-wanti, akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku kata baginda Nabi antara 60 sampai dengan 70. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kiat-kiat kita, cara kita untuk menghadapi supaya kita bertepatan ibadah kita dengan malam Lailatul Qadar? Yang pertama, dari awal sampai akhir harus tekun melaksanakan ibadah sahur. Dari awal sampai akhir kita harus melaksanakan ibadah-ibadah pada malam hari. Ada sholat tarawih, ada sholat witir, ada sholat tahajud, ya, itu disebut dengan qiyamul lail, ya, dengan ibadah-ibadah yang lain. Pada pagi hari sampai sore hari kita tetap ibadah. Kita baca Al-Quran, ya, artinya di samping kita kerja, jangan lupa kita baca Al-Quran minimal 1 hari 1 juz. Al-Quran itu kalau nggak salah 9 lembar, 9 bagi 5, artinya 5 waktu. Subuh misalnya 2 lembar, ya, Zuhur 2 lembar, sehingga 5 waktu kita bisa menghatam, bisa kita baca Al-Quran 1 juz. Kalau mampu, ya, 1 hari 2 juz, sehingga nanti kita bisa menghatamkan Al-Quran sebulan itu bisa minimal 1 kali atau 2 kali, kalau mampu 3 kali. Al-Quran ini salah satu yang bisa memberikan syafaat. Di samping baginda Nabi, di samping Al-Quran, ya, bisa memberikan syafaat Al-Quran. Nanti pada hari kemudian Al-Quran akan datang kepada Allah. Ya Rabb, dia minta izin kepada Allah, izinkan saya untuk mencari orang-orang yang pernah baca Al-Quran dulu di dunia. Saya akan berikan syafaat. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jangan kita malas baca Al-Quran. 1 hari minimal 1 juz. Yang kedua, pada siang hari ini kita tetap mencari nafkah, ya, nafkah kita cari. Jangan sampai nanti kita tidak berpuasa gara-gara kita bilang kita lagi kerja. Jangan, ya. Bulan puasa tidak mengajari kita menjadi bulan pemalas, bulan tidak belajar. Bulan puasa ini kalau orang ulama tasawuf mengatakan bulan riyadhah, bulan latihan. Dilatih kita untuk bisa puasa, dilatih kita untuk bisa qiyamul lail, dilatih kita untuk bisa baca Al-Quran, dilatih kita untuk sering ibadah, dilatih kita untuk bisa berbagi kepada orang lain, dilatih kita supaya kita menjadi orang yang bersabar, dilatih kita supaya hawa nafsu kita bisa kita kekang, supaya hawa nafsu ini bisa kita rem. Ternyata, ya, puasa ini, kalau ilmu kedokteran itu mengatakan organ tubuh kita ini kalau 1 tahun tidak diistirahatkan, ya, berfungsi, ya, mencerna makanan, maidah kita yang di dalam ini, maka itu akan cepat rusak seperti mesin katanya. Setahun selama dia hidup tidak pernah diistirahatkan, seperti mobil jalan terus selama 83 tahun dia akan jalan, ya, kemungkinan itu akan panas, akan meledak dan sebagainya. Sehingga puasa ini adalah untuk mensucikan kita, harus dilatih, ya. Itu yang disebutkan tadi, puasa ini bulan latihan. Kapan action kita? Kapan tempur kita? Nanti setelah bulan suci Ramadan. Apakah kita sering sholat jamaah? Apakah kita sering qiyamul lail? Apakah kita sering baca Al-Quran? Apakah kita masih bisa bertahan berbagi? Apakah kita masih bisa menjaga hawa nafsu kita? Apakah masih kita bisa bersabar? Actionnya nanti setelah bulan suci Ramadan. Beda kalau kita mau balapan, mau main sepak bola latihan, ya, saat itu kita tarung. Tapi kalau puasa ini, ya, kita latihan 1 bulan, tarungnya, tempurnya adalah 11 bulan. Nah, oleh sebab itu, ya, pada bulan suci Ramadan ini kita harus tekun untuk melaksanakan ibadah baik siang,
lebih-lebih pada malam hari, sehingga nanti pada hari kemudian puasa yang kita lakukan ini, yang ketiga yang bisa memberikan syafaat adalah puasa. Nah, puasa ini akan nuntut kepada Allah, nanti akan minta izin, ya Rabb, izinkan kepada saya akan cari siapa yang melaksanakan ibadah saum dulu. Karena mereka melaksanakan puasa pada siang hari, dia tahan lapar, dia tahan minum, dia tahan dahaga, menahan hawa nafsu. Pada hari ini saya akan berikan syafaat. Al-Quran bisa berikan syafaat kepada kita, puasa bisa memberikan syafaat kepada kita. Sehingga Imam Al-Ghazali yang membagi puasa itu menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya saumul awam, puasanya saumul umum, puasanya orang umum, puasanya orang pada kebiasaannya rata-rata. Apa yang namanya puasa orang awam? Yaitu adalah kaful batni, menjaga perut, ya, menjaga perut, kaful batni, menjaga perut, wasairil syahwat, dan menjaga hawa nafsu. Kalau kita puasa sekedar menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, itu puasa paling rendah kata Imam Al-Ghazali. Kalau kita menahan diri daripada makan, minum, hawa nafsu, itu puasa yang paling rendah. Tingkatan yang kedua, tingkatan yang kedua adalah ada yang namanya pasaumul khusus, ya, puasanya orang khusus, yaitu kaful sam'i, menjaga pendengaran, ya, kaful rijli, menjaga kaki, kaful lisan, menjaga perkataan, ya, menjaga kaful basri, menjaga mata. Artinya puasa tingkatan yang kedua, puasa khusus ini adalah menjaga makan, minum, hawa nafsu, ditambah dengan menjaga mata, menjaga lisan. Lisan tidak boleh ngomongin orang lain, tidak boleh gosip orang lain. Menjaga tangan, jari jemari, tidak boleh nulis yang menyakiti hati orang lain di Facebook, di Twitter, atau di Instagram. Tidak boleh. Kalau masih itu yang dilakukan, masih tergolong puasanya puasa orang umum yang pertama, ya. Yang ketiga, puasa yang paling tinggi, yaitu puasa khusus bil khusus. Nah, ini artinya apa? Menjaga hati, tidak ada pikiran tentang dunia. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh para anbiya, para nabi-nabi, para rasul kita. Kita kejar puasa yang nomor 2, kita jaga diri makan, minum, hawa nafsu, pendengaran, ya, kita jaga telinga. Nah, ini kata baginda Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyam illa ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan dahaga. Kenapa? Pahala puasanya tidak diberikan oleh Allah SWT. Puasanya sah, tetapi tidak diberikan pahala oleh Allah SWT. Kenapa? Dia masih gosip, dia masih membicarakan orang lain, ya, masih menyakiti hati orang lain. Dia cuma mendapatkan haus dan dahaga. Tetapi tidak wajib diulang puasa. Puasanya sah, tetapi tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih membicarakan orang lain. Yang namanya puasa itu secara istilah al-insa, yaitu menahan diri. Menahan diri daripada maksiat, ya. Jangankan maksiat, yang halal pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti suami istri. Ya, itu kan perbuatan yang halal. Tetapi kalau pada bulan suci Ramadan itu menjadi haram. Apalagi melakukan yang haram, yang halal pun enggak boleh. Kalau itu dilakukan, maka kena yang namanya hukum kafarah. Yang pertama dendanya adalah wajib memerdekakan hamba. Tidak ada hamba, wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu, wajib memberikan makan 60, ya, fakir miskin. Kalau nggak mampu juga, ya sudah,
ya, tetap nanti itu sudah bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga pada bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, mengharap redha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. 11 bulan yang pernah kita melakukan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan dosa-dosa ay as-shaghair, dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang besar bagaimana? Tetap lewat pintu tobat, bertobat taubatan nasuha, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda tobatnya umat Nabi Muhammad dengan tobatnya ya kaum Nabi Musa. Kalau pada zaman Nabi Musa, kalau orang itu melakukan dosa besar, mau taubatan nasuha, cara tobatnya adalah harus dia bunuh dirinya. Baru dikategorikan taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Tetapi pada zaman Nabi Muhammad tidak. Yang pertama, rukun taubat adalah harus menyesali perbuatannya. Pernah melakukan kemaksiatan, harus disesali. Ya. Yang kedua, tidak mengungkit-ungkit. Ada ya, saya dulu preman, banyak bunuh orang. Saya dulu kerja di kapal pesiar, berapa wanita saya ini. Dia sudah tobat tetapi masih menyebut itu menjadi suatu kebanggaan. Itu belum namanya taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Yang ketiga bertobat adalah tidak mengulangi lagi pada hari yang akan datang. Orang sering bilang tobat, dosa lagi, tobat. Bukan seperti itu. Ya, yang sebenarnya adalah tidak akan kembali mengulangi pada hari yang akan datang. Baru yang rukun tobat yang keempat adalah rudduha. Kalau memang kita pernah mengambil barang orang lain, rudduha, kita kembalikan barangnya orang lain. Kalau pernah kita menzalimi orang lain, minta maaf kepada orang lain. Bagaimana kalau orang itu sudah meninggal dunia? Ya, maka kita harus sedekahkan, kita niatkan sedekahkan kepada orang itu, nanti pahalanya kepada orang yang pernah kita zolimi. Atau kita nggak tahu apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, kita cari dulu. Apalagi sekarang bisa dilacak ya, lewat Facebook, lewat Twitter. Kalaupun itu nggak bisa juga, ya kita sedekahkan yang tadi itu. Ya, ini. Tetapi kalau kita Idul Fitri, mohon maaf terakhir mungkin ya. Kalau Idul Fitri, kita nanti ada yang namanya mohon maaf lahir dan batin. Harus disebutkan dosa-dosanya, kesalahannya kalau pernah melakukan kesalahan. Kalau enggak bisa. Dulu pernah ngambil uang 100 juta. Saya mohon maaf ya, dimaafin sama orang. Tetapi kalau enggak disebutin, itu belum sah. Kalau mau tobat secara taubatan nasuh, disebutkan dulu ya. Oh, mohon maaf, saya ini dulu pernah ngambil uang 100 juta. Kaget. Ternyata ini yang ambil ya, tidak sama maafin sebelum dikembalikan semuanya. Itu haknya mereka. Ya, dikembalikan. Tetapi kalau diikhlaskan nggak ada masalah. Kadang kita mohon maafin, oh iya ya, sama maafin. Ya, coba disebutin apa namanya kesalahannya. Artinya disebutin kalau memang pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan fitnah kepada orang lain, pernah menzalimi orang lain, atau pernah mengambil orang lain, maka diganti barangnya. Baru yang paling susah adalah rukun tobat yang keempat ini, yaitu mengembalikan barang orang lain, atau kita minta halal kepada orang lain, atau kita minta diikhlaskan untuk dibebaskan. Kalau itu sudah dilakukan, maka kita disebut kategori adalah yaitu taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Disebutkan di dalam hadis lain, 5 waktu ke 5 waktu yang berikutnya, sholat Jumat ke sholat berikutnya, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun, sebagai penebus dosa ma baina nahunnya, majtanabal kabair,
selama menjauhi dosa besar, maka ibadah yang kita lakukan, sholat Jumat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, mukaffirat, sebagai pelebur dosa, selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Ya mudah-mudahan ya kita semua yang ada di sini diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan dari awal sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa-sisa daripada 10 bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr.